Welcome. Selamat datang di Soul Sepatu YouTube channel bareng gua Zikri Zulfikar. Di video kali ini gua mau bikin tutorial sketsa. Jadi gua mau share gimana biasanya gua bikin sketsa di digital untuk kebutuhan project-project gua. Nah, di sini gua akan ngebahas tiga hal atau gua bakal bikin videonya menjadi tiga bagian ya. Bagian pertama gue akan ngebahas tentang introduction-nya dulu. Jadi softwarenya apa ya, Sketchbook, Autodesk Sketchbook. Lebih kenapa gue pakai software ini, terus gue ngejelasin tentang basic tools-nya, terus tentang shortcuts atau hotkeys, istilah lainnya. Nah, jadi part pertama itu, lalu yang kedua ngebahas proportion. Jadi udah masuk ke arah sketsa nih, basic sketch, terus basic lines sama detail sketsa seperti apa. Kurang lebih gambarnya kayak di sini nih. Nanti gue akan share gimana gue bikin sketsa kayak gini. Dan video yang ketiga gue mulai ke arah color blocking. Jadi dari yang kosong ini gue akan share gimana gue biasanya mewarnain si sketsanya gitu. Nah, ini sesi ini gue bikin untuk sharing aja sih. Jadi kalau ada yang pengen belajar gambar sepatu atau ada yang pengen mematangkan lagi skill sketsanya, gue coba share itu semua di sini. Oke, sekarang masuk ke yang part pertama ya. Ini dia. Softwarenya itu adalah Autodesk Sketchbook. Ini by the way softwarenya itu free. Dan itu salah satu alasan pertama kenapa gue suka dengan softwarenya, karena gratis. Kalau nggak salah dulu tuh belum ya, cuman beberapa tahun lalu tuh digratisin asalkan lu bikin akunnya di Autodesk. Cuman kayaknya sekarang nggak perlu deh, tinggal lu download tuh, cari aja di Google Autodesk Sketchbook, ntar lu klik linknya, ntar ada download free dan nggak terlalu berat sih softwarenya. Nah, biasanya teman-teman gue yang desainer sekarang sudah banyak yang pakai Sketchbook, cuman dulu awal-awal mostly desainer itu sketsa menggunakan Photoshop, karena sebenarnya untuk tektokannya lebih gampang dari sketsa terus dipindah ke vektor ke AI, itu lebih gampang karena sama satu produk ya dari Adobe, ya itulah. Nah, dari situ banyak yang menggunakan Photoshop. Nah, buat gua kenapa prefer menggunakan Sketchbook itu karena di Sketchbook ini lebih straight to the point secara aplikasinya, emang untuk sketsa. Tapi di Photoshop contohnya, gue kasih lihat. Photoshop itu terlalu banyak fiturnya gitu yang ditampilkan. Emang sih lu bisa ngeset si layoutnya sesuai dengan selera atau kebutuhan lu, tapi capek lah, males, nggak ada waktu. Jadi gue prefer untuk Sketchbook. Ini emang pada dasarnya Photoshop itu kan dibuat untuk foto editing, teman. Sekarang emang bisa digunakan juga untuk sketsa, cuman terlalu banyak lah gitu fiturnya yang ditampilkan dalam UI-nya. Ini gue pakai ini AI. Gue salah lagi. Nah, ini Photoshop. Tadi AI. Maksudnya di sini Photoshop ini gue pakai Photoshop CC. Terus ya gitu ya. Jadi toolsnya terlalu riuh gitu, banyak. Dan selain toolsnya, ya gue masuk ke pembahasan hotkeysnya tadi atau shortcutnya tadi gitu. Mostly kebanyakan teman-teman gue yang menggunakan Photoshop, sepengamatan gue mereka menggunakan pen tablet dan tangan kirinya di keyboard gitu. By the way, gue pakai ini ya, kelihatan gak ya? Ini gue pakai Wacom Intuos Pro. Kalau ditanya harganya berapa, gue nggak tahu karena gue pinjem dari kantor. Jadi emang udah kita kayak ada pen tablet gitu lah istilahnya. Nah, kalau harganya berapa, lu bisa cek aja di e-commerce. Kalau nggak salah untuk Wacom Intuos Pro ini kisaran jutaan lah, 1 atau 2 gitu, hampir 2 setahu gue. Tapi lu bisa beli yang murah, ada banyak kok. Gua dulu mulai belajar tuh pakai Wacom bambu, cuma sekarang udah nggak lanjut series bambunya, itu lebih murah lagi. Nah, gua sekarang pakai Wacom Intuos Pro. Nah, jadi di Photoshop ini lu bisa lihat sebenarnya fiturnya terlalu banyak. Dan balik ke hal tadi, teman-teman gua biasanya gambar tuh pakai dua tangan gitu. Jadi satunya pennya ini, satunya lagi di keyboard. Karena di Photoshop untuk shortcutnya misalkan zoom tuh tekan Z gitu kan. Terus lu untuk
ngerakin workspace-nya lu tekan spasi, undo, Ctrl Z dan segala macam. Nah, sedangkan di Sketchbook shortcutnya itu udah dikompil menjadi satu. Lu sebenarnya bisa custom si pennya ini. Ini karena tombol ya, tombolnya ini lu bisa klik kalau ganti shortcutnya untuk menjadi tombol apa gitu. Nah, biasanya kalau di Sketchbook ini ada shortcutnya space atau spasi. Kalau tekan spasi di keyboard, ini dia keluar nih. Yang area kaca pembesar ini, zoom, rotate, move canvas, itu ada hotkeysnya spacebar. Nah, tapi instead of lu ngeklik atau lu ngetik di keyboardnya langsung, lu bisa ganti di pennya ini dengan tombol space. Jadi kalau tekan tombol di sini itu sama dengan lu ngetik atau lu tekan tombol spasi di keyboard kayak gitu. Nah, untuk settingnya seperti apa lu bisa cari di internet lah, itu tergantung dari si device-nya macam-macam. Yang pasti dari drivernya tuh udah ngasih settingan untuk ngotak-ngatik shortcutnya di device-nya. Nah, jadi lu tinggal klik spasi doang, lu udah keluar nih. Jadi kalau misalkan mau ngezoom, lu tinggal klik ini, di hover dulu ya, terus diklik atau di tap di pen ya, di bagian sini yang ada area birunya, klik, terus lu tahan, terus lu drag kiri kanan, ke kanan membesar, ke kiri mengecil, kayak gitu. Itu untuk zoom. Jadi lebih simpel, lu nggak perlu mainin tangan kiri lu untuk klik atau ketik tombol Z di keyboard. Jadi lu tinggal klik spasi di sini di shortcut pennya, terus lu arahin nih area biru ini, berarti kita lagi select si toolsnya itu gitu. Jadi ini space, keluar seperti ini, zoom, klik, di drag, sama juga dengan hal lain. Di bawahnya ada rotate, ini ada gambar panah muter gini, itu artinya rotate. Jadi lo kalau mau gambar terus lo mau muter-muter biar garisnya lebih gampang, tekan ini terus diputar gitu. Nah, dia kalau udah dia tiap 90 derajat itu dia nge-snap gitu. Nah, itu kerasa ada snapnya gitu. Terus selain itu yang ketiga ada move, apa ya istilahnya ya, moving canvas gitulah pokoknya atau moving workspace-nya. Lu tinggal arahin nih ke paling luar, sisi terluar dari si ikonnya, lu klik, udah lu drag kemanapun, lu udah bisa geser workspace-nya. Nah, jadi ketiga shortcut yang di Photoshop lu harus tekan zoom Z, spasi, sama rotate itu R. Di sini tinggal satu klik aja, udah terkompil semua kayak gitu. Itulah kenapa gue prefer Sketchbook dibanding Photoshop. Nah, di sini gue mau jelasin dulu untuk beberapa fitur-fitur yang bakal sering kita pakai untuk sketsa sepatu di Sketchbook. Lu lihat ini ada bar di atas, sesuai ikonnya lu udah bisa lihat lah. Gue nggak bakal ngejelasin detail fungsi satu-satunya apa, ntar sambil sketsa aja, sambil demonya aja gue jelasin. Yang pasti ini kayak kaca pembesar seperti yang gue bilang tadi. Terus ada selection, kalau lu familiar dengan Photoshop lu pasti juga tahu selection itu tools untuk apa, crop sampai Copic. Nih di kanan tuh ada Copic library. Nah, ini yang paling gue suka sebenarnya dari Sketchbook. Lu dikasih Copic secara free digitalnya gitu. Kalau yang anak-anak ilustrasi atau anak-anak DKV atau yang suka gambar pasti tahu kalau Copic tuh mahalnya minta ampun. Satu marker gitu aja tuh bisa nyampe 50 ribuan, belum lagi isi ulangnya gitu. Nah, di sini lu dapetin free, semuanya ada, semua warna, semua shades itu ada, dan lu bisa pilih mau lu untuk ilustrasi atau untuk desain. Cuman sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, lu nggak harus lu ngedesain pakai design set atau ilustrasi lu pakai illustration color set, itu nggak mesti. Cuman pilihannya setahu gua ilustrasi itu lebih banyak si shade warnanya dibanding desain kayak gitu. Nih contohnya kayak ungu ya, ungu cuma segini, kalau di desain, di ilustrasi itu lebih banyak. Jadi kalau lu butuh warna yang lebih banyak variasi warnanya, tuh lu bisa pilih ke ilustrasi. Cuman ya nggak harus gitu banget, nggak harus saklek lu desain pakai yang itu. Dan lanjut ke sebelah kirinya, ini ada layer. Gue nggak tahu ya untuk posisi layout defaultnya apakah seperti ini atau ini gue udah otak-atik, gue lupa. Tapi overall kayak gini lah kurang lebih. Di kanan tuh ada ada bar-bar seperti ini, atasnya pasti di atasnya kayak gini. Di kiri itu ada untuk yang pensil.
Nah, kebalik ke layar tadi, ini layer. Jadi lu kalau bikin layering semuanya ada di sini. New layer, open, atau bikin grup. Sorry, ini bikin grup. Ini untuk membuka file. Lu bisa mau import gambar dari mana gitu, lu bisa buka di situ. Dan ini untuk nge-clear. Jadi lu kalau gambar nih, wah, gitu. Mau gua hapus, daripada lu ngapus pakai penghapus terus lu hapus satu-satu kayak gini. Ini tekan ini aja nih, clear, atau tekan del. Nah, jadi simple, mostly simple. Untuk shortcutnya emang dibuat untuk sketsa. Dan yang terakhir di sini tuh ada bar untuk tools gambar kita ya. Ini defaultnya seperti ini. Ntar lu bakal dapat pensil, penghapus, marker, dan lain-lain. Ini gue jelasin satu-satu. Untuk yang pensil, lu pada dasarnya arsirannya itu seperti pensil ya, kayak lebih gimana ya, kayak charcoal gitu loh, dibanding bolpen misalkan yang lebih solid. Tuh lu bisa lihat bedanya kan, solid sama lebih kayak ada serbuknya gitu, lebih tipis dan segala macam. Nah, pensil ini gua pakai untuk gambar yang lebih kasar. Nanti gue jelasin di video selanjutnya. Terus ada spidol. Untuk coloring. Terus ada penghapus. Ini penghapusnya ada yang kasar, ada yang soft. Jadi kalau di Photoshop itu dia ada hardness-nya. Nah, ini hardness-nya yang full, ini yang enggak. Jadi kalau lu gambar nih, misalkan, terus lu mau hapus yang solid, itu dia kayak gini jadinya, lebih tajam. Tapi kalau yang soft, ngapusnya dia kelihatan tuh lebih soft. Nah, jadi lu tinggal pilih kebutuhannya buat yang mana. Oh ya, sebelum lanjut nih gue mau jelasin nih, ini ada color pack sama brush pack. Nih, lu kalau belum ada yang muncul dari bar ini atau apa sih istilahnya nih, pokoknya menu-menu ini nggak ada yang keluar, lu bisa buka window terus klik aja gitu. Nah, ini ada namanya brush pack nih, brush pack dan color pack. Nah, ini gue suka nih, jadi lu emang semuanya main di pen. Kalau lu misalkan ini ya, spidol atau apa di bolpen, lu mau gedein brushnya, lu tinggal klik si brush pack. Jadi brush pack ini fungsinya untuk besar kecil dan untuk opacity-nya. Nah, opacity, jadi kalau lu klik terus lu drag ke kanan, di bawah tuh ada tulisannya size-nya bertambah gitu. Lu bisa lihat juga kan, di size ini makin gede, kalau ke kiri makin kecil, jadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau ke atas ke bawah tuh gimana? Ke atas tuh klik, terus lo ke atas ke bawah, itu opacity-nya ke bawah makin 0, ke atas 100 gitu. Jadi kalau gua mau lagi lebih transparan, gua bisa bikin kayak gitu. Jadi lu nggak perlu banyak shortcut untuk mengatur itu semua. Semuanya udah diatur di si pack ini. Nah, terus selain dari brush pack, itu juga ada color pack. Color pack, bacanya pack nggak sih? Gua nggak tahu. Pack pick muntah ya, tapi pack lah intinya. Untuk yang warna bisa ngatur warna selain di Copic. Kalau lu mau gampang, lu bisa pilih Copic mau warna apa nih, misalkan biru. Ya, gue pilih yang biru. Gue naikin dulu deh. Pilih yang biru atau pilih yang coklat, terus tinggal warna jadi. Tapi kalau lu mau lebih yang custom, kayak ada color wheel-nya gitu, lu tinggal klik di color ini, color pack ini, klik sekali, terus dia keluar. Lalu geser nih, di kolom tengah itu untuk area gelap terang ya, shade-nya. Ya, jadi kalau kesini makin putih, sini makin gelap, ini makin terang, makin pucat. Nah, terus color wheel luarnya untuk base color-nya. Atau lu kalau mau gampang, lu tinggal pick color di sini, color picker, mau pilih warna mana yang udah available di canvas lu. Gitu. Tapi lu juga bisa mainin hal yang sama seperti di brush pack. Di color pack ini, misalkan lu warna coklat, gua coklatnya terlalu gelap nih, gua mau terangin. Nah, caranya lu tinggal klik sekali, terus lu drag ke atas. Tuh, luminance-nya makin tambah. Tuh, makin 100 luminance maka jadi putih. Kalau 0 jadi hitam. Jadi lu bisa ngatur nih gelap terang si warnanya. Gua mau lebih gelap misalkan segini.
gini, kayaknya kurang pucat atau kurang kuat warnanya, lo bisa mainin di saturationnya. Jadi diklik ke kiri kanan. Oh, ini lebih terang, ini lebih kenceng nih saturationnya. Kalau ini lebih pucat jadi hitam. Nah, kayaknya mau lebih ke terang deh. Terus kayak gini. Oke. Dapat warnanya. Nah, dari situ lu bisa warnain. Jadi dasarnya color pack sama brush pack ini tools yang harus lu pakai terus gitu, menurut gua, biar lebih gampang, nggak perlu mainin tangan kiri lu buat ngetik-ngetik di keyboard. Nah, terus sisanya kayak airbrush ya, apa ini gua namanya juga lupa lagi. Iya betul, airbrush itu mostly kayak lawannya penghapus, lu warnain tapi lebih soft gitu. Dan banyak hal yang bisa lu ulik nanti, gue jelasin lebih lanjut pas demo sketsa. Nah, dari tiap-tiap tools ini lu bisa ngatur si settingan ya. Misalkan mau lebih advance lagi kayak spidol misalkan, gue mau spidol ini ujungnya runcing, kayak intensitas lu neken di pen tablet itu kan lu beda sama mouse. Kalau lu bikin apa ya, kalau lu pressure-nya lebih kenceng, dia bakal lebih tebel. Lu kencengin terus lu lemesin, nah itu dia main pressure, jadi kayak beneran di pensil asli. Nah, ini bisa juga di apa namanya, gue lupa, felt pen ya, tapi pen ini atau gue biasanya untuk mewarnain solid color. Nah, ini lu bisa mainin juga, misalkan lu mau ada main pressure juga, ini kan ini masih flat ya, lu mau kenceng mau enggak nekannya, tapi tetap satu apa istilahnya, satu input gitu, bukan 1 dan 0, tapi nggak ada 1 terus 2 3 sampai 10, itu nggak bisa dimainin. Nah, caranya lu pilih setting di sini. Nah, ada propertiesnya dan tiap toolsnya itu ada, dan gue biasanya ini pakai untuk bikin tanda tangan gitulah, gimana lu bisa mainin size-nya. Dan kalau mau lebih advance, lu bisa di sini ada pressure nih tuh. Jadi kalau semakin ke kiri semakin hilang pressure, maka dia inputnya 0, jadi habis di belakang gitu. Terus juga ada, jadi pressure-nya lu bisa mainin segimana lu maunya. Untuk bawah-bawah sih lu bisa otak-atik sendiri, tapi gua nggak terlalu mainin, lebih ke dua ini aja biasanya. Terus ya udah, gua kalau mau tanda tangan itu jadi kayak beneran kayak bolpen, jadi pressure-nya main tuh. Nah, lu kalau mau garis yang lebih tebel itu bisa pakai pen tadi, terus dimainin si pressure-nya itu. Kalau mau balikin ke semula tinggal reset. Oke. Ya, seperti itu. Nih kita hapus dulu. Nah, basically semua kayak gitu sih untuk tools-tools yang bakal sering kita pakai di sketchbook. Kalau misalkan mau new file, biasalah itu bisa file new, ini flipbook untuk animasi, tapi kita nggak pakai dulu. Ya standar lah di sini, edit segala macem. Tapi lu bisa juga kalau malas kesana, kalau mau fancy dikit, lu bisa di bawah sini nih. Ada gambar 2 kertas, lu bisa klik, tahan, nanti ada keluar. Lu kalau mau save, gue sering pakai save di sini sih, instead of tekan Ctrl S gitu. Gue misalkan mau gambar, terus mau save, gue tinggal klik di sini, terus diarahin drag ke atas gitu, save. Nah kayak gitu. Jadi nggak perlu tekan lagi nih jari tangan kiri lu udah terserah mau ngapain aja. Di situ. Jadi kalau ke atas itu save, ke kiri itu ada open file. Kalau lu udah pernah bikin, terus mau ngelanjutin kerjaan lu, di sini ada new, dan di sini next image tuh kalau nggak salah untuk animasi deh. Tapi gue pakai 3 ini doang. Gitu. Dan ada banyak fitur lainnya yang mungkin gue jarang pakai, gue nggak akan jelasin lebih lanjut, tapi intinya seperti itu. Ini yang paling sering gue pakai, save. Nah, yang terakhir masalah workspace. Ini gue pakai ukuran A4. Lu bisa cari di internet A4 itu ukurannya berapa, secara pixel ataupun secara sentimeter atau gimana. Nah, caranya lu bisa ke image. Ke edit. Kalau lu mau ganti canvas lu ke preference. Nah, terus lu cari canvas, tab canvas ini. Nah, lu bisa atur-atur lah. Gue sih saranin lu pakai resolusi 300 ya.
biar hasilnya jernih, dan untuk pixelnya terserah lu. Nah emang sih kekurangannya dibanding Photoshop, lu nggak disediain template untuk kertas ataupun beberapa template lainnya untuk kanvas, lu harus manual gitu. Nah kalau lu ganti ini, misalkan gue ganti 1000 gitu, kalau gue okein, ini gue nggak mau okein karena gue malas ngetik lagi. Jadi kalau lu oke, dia nggak akan, kenapa berubah, dia nggak akan langsung ganti, karena ketika lu edit preference, dia akan di-apply ke new file selanjutnya. Jadi lu kalau udah ganti si preference-nya, kanvasnya, lu oke, dia nggak akan, kenapa sih nih? Dia nggak akan berubah. Dia akan berubah setelah, atau dia akan di-apply di file berikutnya. Kalau lu buka new file, baru dia di-apply. Itu memang ada kekurangan yang gue harap mungkin nextnya Sketchbook bisa ganti lah, atau bisa improve, karena beberapa case kita perlu untuk ganti ini di waktu yang bersamaan gitu. Nah ini segini dulu nih untuk part satunya, kita bisa lanjut ke part 2.